Oke, selamat malam Sobat Bitrate dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Ivan Rosanova, Halo Mas, Relative Expert. Halo Mas Andika. Ya, mungkin kita mau memperkenalkan dulu ya. Untuk malam hari ini, saya nggak sendirian, saya ditemani sama Mas Andika Cipta Labora, Technical Analyst dari PT Kanakahita Solvera. Dan sebelumnya mungkin perlu saya sampaikan buat Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, mungkin ada yang belum follow akun Instagram kita, silahkan follow dulu akun Instagram kita di @bitrate_eliotician, seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa join ke WhatsApp grup kita untuk mendapatkan rekomendasi dan juga berita-berita saham secara gratis setiap harinya ya. Dan kemudian juga buat teman-teman yang mau belajar tentang saham atau mungkin juga produk derivatif, jangan lupa subscribe YouTube kita di Bitrate TC, channelnya Bitrate TC, karena nanti akan banyak program menarik yang kita tampilkan, kita hadirkan pada bulan Desember ini. Dan setiap hari topiknya ini beda-beda ya, jadi akan sangat seru tentunya ya buat teman-teman semua. Jadi jangan lupa subscribe channel YouTube kita di Bitrate TC. Dan seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya, setiap Kamis kita adakan live Instagram dengan topik dan bintang tamu yang berbeda-beda. Jadi jangan sampai ketinggalan ya buat teman-teman semua ya. Dan untuk malam hari ini kebetulan sudah bersama saya, yaitu Mas Andika Cipta Labora, Technical Analyst PT Kanakahita Solvera. Selamat malam, Mas Andika. halo selamat malam Mas Ivan, selamat malam semua Sobat Mitret. Suaranya jelas ya Mas? Kedengaran? Jelas? Aman, Mas, aman. Oke, aman. Oke, Berarti aman nih. iya. Gimana nih Mas Ivan hari ini kabarnya? Kabar baik, Mas. Mas Andika gimana, Mas? Oh, eh, sepertinya sempat terputus ya koneksinya ya. Halo, Oh, Mas Andika, sinyalnya apakah? masih kurang baik ya Mas? Iya, sepertinya sempat terputus-putus ini, Putus-putus. Mas. Iya, Iya, oke. Udah mulai lancar nih Mas? aman ya. Oke. Nah, mungkin sambil kita mulai aja gimana, Mas? Oke nggak ini? Oke nih, lanjut Mas. Oke Kayaknya ya. udah mulai stabil Oke. sinyalnya. Nah, oke. eh ini mungkin topik yang kita bahas malam ini yaitu mengenai apa yang terjadi di Amerika kemarin ya Mas. Inflasi, data yang dirilis menyatakan bahwa inflasi di Amerika nyaris 7%. Nah, kemudian potensinya IHSG ini seperti apa gitu. Topik kita malam hari ini, dan mungkin kita akan melakukan obrolan-obrolan ringan lah tentang market, kondisi saat ini, dan mungkin ini kan sudah mau masuk tahun 2022 gitu ya. Nah, kira-kira akan seperti apa sih market secara khusus IHSG seperti apa, kemudian situasi secara global seperti apa gitu. Nah, untuk pertama kali mungkin yang mau saya tanyakan ke Mas Andika nih, kondisi market saat ini tuh gimana, Mas? Kalau dari sisi Sinyal perspektif Elliott Wave-nya lah, karena kan Mas Andika juga membidangi Elliott Wave juga ya, jadi punya pandangan apa tentang IHSG dari sisi Elliott Wave seperti itu? Silakan, Mas. Oke Mas, kalau tadi kita lihat perdagangan sehari ini memang tadi pagi-pagi sempat bergerak di zona hijau IHSG. Itu highest-nya di level 6.661. Nah, memang kalau tadi kita lihat kan pagi-pagi tadi ada FOMC yang dimana
The Fed sendiri akan mempercepat tapering seperti itu Mas. Dan memang nampaknya sudah diantisipasi oleh market dan sudah terprice in sehingga memang isu tapering ini tidak lagi menjadi sentimen negatif untuk pergerakan IHSG maupun indeks global seperti itu. Nah, memang Mas kalau tadi kita lihat sih kan IHSG sendiri itu kalau di L-Wave sendiri memang sudah selesai wave 2 dari wave C-nya ya Mas. Nah, makanya tadi itu IHSG sekarang lagi running di awal-awal wave 3 dari wave C-nya Mas. Seperti itu Mas. Oh, Kalau oke. tadi. Nah, Oke, berarti, Mas, sinyalnya. silakan Mas dilanjutkan, Mas. Nah, oke Mas. Nah, memang tadi IHSG walaupun di zona hijau, penutupan sendiri bergerak di zona merah ya Mas. Mm-mm. Kita ya memang tetap terus teman-teman, kita juga punya program YouTube setiap harinya dari Senin hingga Kamis. Nah, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di Bitrate PC karena banyak sekali video-video YouTube yang sangat mengedukasi untuk teman-teman seperti itu. Nah, kalau hari Kamis sendiri, hari ini itu ada program namanya Tech Talk, Technical Talk. Nah, apa sih pembahasan hari ini? Nah, teman-teman langsung aja subscribe channel YouTube kita dan langsung tonton semua videonya. Nah, oke nih Mas Ivan, Iya. udah nyambung lagi nih. Eh, sepertinya masih terputus-putus ya, Mas. Halo? Oke, mungkin sambil menunggu sambungan bersama Mas Andika kembali normal, jadi sempat disampaikan ya oleh Mas Andika bahwa rencana tapering akan dipercepat oleh The Fed seperti itu ya, di mana sebelumnya tapering dilakukan sebesar 15 miliar US dollar per bulan, dan kemudian keputusan terbaru adalah melakukan percepatan, yaitu menjadi 30 miliar US dollar per bulan, sehingga posisi sekarang karena ada quantitative easing yang setiap bulan The Fed menggelontorkan 90 miliar US dollar, maka ketika dilakukan tapering secara bertahap dalam kurun waktu mungkin sekitar 3 bulan ke depan ya, artinya per bulan akan dikurangi 30, artinya akan berakhir di sekitar bulan Maret. Nah, kira-kira mungkin nanti yang akan kita tanyakan mungkin kira-kira bedanya apa nih tapering yang akan dilakukan mulai dari bulan ini ke 3 bulan ke depan sama yang terjadi di Halo tahun Mas, 2013 seperti itu. Halo, halo, Mas Andika, apakah mungkin sinyalnya masih mengalami gangguan ya? Oke, itu tadi mungkin dari sisi tapering yang akan dilakukan oleh The Fed. Kemudian mungkin juga kebijakan yang kemudian akan dilakukan juga yaitu adalah dengan melakukan atau menaikkan suku bunga seperti itu ya, di mana rencananya ini kemungkinan adalah untuk tahun 2022 itu nanti sekitar bulan, kalau nggak salah itu sekitar bulan Maret, kemudian
bulan sorry bulan bulan Maret dan mungkin masuk ke semester 2 tahun 2022 seperti itu. Dan memang kebijakan tapering yang dilakukan oleh The Fed di era Jerome Powell ini mungkin lebih bisa dibaca oleh investor seperti itu, dan berbeda halnya mungkin dengan apa yang terjadi di tahun 2013 di mana saat itu memang kebijakan yang diambil atau pengumuman mengenai kebijakan tapering itu terkesan mendadak sehingga kemudian pasar mengalami gejolak yang cukup cepat seperti dia mengalami penurunan. Nah, untuk menjelang akhir tahun ini mungkin sentimen yang menjadi concern atau perhatian buat para pelaku pasar selain dari kondisi perekonomian global tentunya ya, dengan kita mengacu ke kondisi di Amerika, tentu juga mengenai perkembangan kasus persebaran varian baru COVID yaitu Omicron, di mana baru tadi pagi itu atau menjelang siang mungkin ya, tadi kita mungkin mendengar berita breaking news mengenai kasus baru di Indonesia masuknya varian Omicron, dan ini mungkin membuat sentimen negatif ke market kita hari ini ya. Dari pagi tadi sempat hijau tapi kemudian terkoreksi sampai dengan akhir penutupan pasar hari ini. Halo Mas Andika, apakah sudah bisa bergabung lagi bersama kita? Halo Mas Andika. Halo Mas, ya udah bagus belum ya sinyalnya? Mungkin ya mudah-mudahan masih ini ya, masih lancar ya Mas. Oke Mas, disambung tadi Mas Andika kan sempat menyampaikan bahwa IHSG masuk awal wave 3 dari C gitu ya. Betul Mas. Iya. Nah, Sekarang ini kira-kira level konfirmasinya di mana Mas? Atau kita bisa menyatakan bahwa ini confirm wave C atau wave 3 dari C itu ada level support yang perlu diperhatikan nggak Mas Andika? oke Mas, kalau level konfirmasi IHSG akan confirm dari wave 3 dari wave C-nya itu, kalau memang sendiri IHSG turun ke bawah level 6598. Nah, kalau IHSG breakdown dari level support tersebut, maka IHSG berpeluang tuh Mas nanti terseret kembali ke bawah level 6500, seperti itu Mas. Makanya teman-teman nih harus memperhatikan levelnya di 6598, seperti itu Mas. Nah, tadi kan Mas, kalau kita lihat pagi sempat menghijau, tapi mendekati istirahat sesi 1 udah hijaunya udah mulai lemes tuh ya Mas. dan Langsung dan longsor sesi ya. 2 iya. Dan pada sesi 2 itu memang IHSG ditutup melemah ya Mas, di zona merah, bergerak di zona merah. Ya kan memang tadi Mas, seperti kita ketahui ya Mas, di berita-berita bahwa tadi Kemenkes sendiri mengonfirmasikan bahwa adanya satu pasien yang terkena virus COVID-19 ini varian itu ya Mas, Omicron. Nah, seperti itu. Makanya itu disambut negatif oleh para pelaku pasar sehingga menjadi sentimen negatif untuk pergerakan IHSG pada hari ini, seperti itu Mas. Dan memang kan kalau kita lihat sendiri Mas, sebenarnya data-data ekonomi Indonesia itu kuat seperti itu ya Mas. Seperti tadi pun BI masih mempertahankan suku bunga di level 3,5%. Lalu juga kemarin neraca perdagangan Indonesia juga surplus, yang merupakan neraca perdagangan yang surplus selama 9 bulan berturut-turut, seperti itu Mas. Dan memang ini mungkin sentimen sesaat saja ya Mas, karena memang kan nanti pemerintah sendiri sudah banyak sekali
melakukan penutupan-penutupan gitu ya Mas di bandara untuk mencegah varian COVID-19 yang baru ini untuk semakin menyebar seperti itu Mas. Jadi memang tadi pun kalau kita lihat hari ini saham-saham yang menjadi penahan IHSG itu datang dari indeks health ya Mas. Yang memang kalau kita lihat emiten-emiten rumah sakit dan emiten-emiten farmasi nampaknya menjadi penahan IHSG yang dimana kan bank-bank big caps itu kalau kita lihat itu hari ini menurun ya Mas, menjadi penekan IHSG seperti BRI, BCA, Mandiri seperti itu. Dan nampaknya memang kembali lagi ya Mas, seperti dulu kalau ada COVID lagi, emiten-emiten rumah sakit, emiten-emiten farmasi lagi yang manggung seperti itu Mas. Ya, oke. Ya, memang kita lihat tadi saham-saham sektor farmasi dan rumah sakit, kemudian laboratorium mungkin uh, cenderung mengalami penguatan seperti itu ya. Dan sempat juga saya membaca berita bahwa di India itu saat ini sedang krisis jarum suntik untuk vaksin. Nah, ini kalau mulai ada varian baru, sementara di India juga kan kasus Omikron untuk kawasan Asia termasuk yang baru, kalau nggak salah di Filipina juga mulai ditemukan, dan di India kan juga mulai ada kasus varian baru Omikron ya, sehingga tentunya untuk vaksinasi sendiri ke depannya pasti akan semakin digencarkan untuk masyarakat yang belum vaksin seperti itu. Dan mungkin tadi di awal juga saya sempat sampaikan mengenai kebijakan The Fed ya Mas Andika ya, yaitu selain tapering kan juga ada rencana untuk menaikkan suku bunga ini. Dan rencananya ini kalau nggak salah di bulan Juni, kemudian September dan Desember ya. Jadi di pertengahan tahun, kemudian di semester kedua menjelang akhir tahun. Ini rencananya berdasarkan perangkat FedWatch milik CME Group ya, yaitu pasar derivatif global yang berbasis di Chicago seperti itu. Nah, ini mungkin kalau mengenai kebijakan tapering yang dilakukan The Fed di tahun ini ke awal tahun depan ya, ini tentu mungkin ada perbedaan Mas sama tapering yang dilakukan di tahun 2013. Kira-kira apa sih yang membuat kita lebih optimis di tahun ini ke 2022 ketimbang apa yang terjadi di 2013? Mungkin Mas Andika bisa menjelaskan? Oke Mas, kalau kita lihat kan memang isu tapering ini tuh sudah beredar di media-media itu sekitar kuartal 2 ya Mas, awal kuartal 2 sekitar bulan 4 bulan 5. Sehingga memang ketika The Fed itu memutuskan melakukan tapering itu pada sekitar bulan Oktober itu, market sudah tidak kaget lagi, justru indeks-indeks global itu mengalami penguatan karena memang sudah terkoreksi sendiri seperti itu Mas. Nah, kalau dari 2013 sendiri kan memang waktu itu The Fed sendiri itu melakukan taperingnya itu secara tiba-tiba Mas. Dan kalau 2020 2021 ini kan dia sudah ngancang-ngancang terlebih dahulu sehingga memang tidak berpengaruh banyak kepada indeks global. Nah, tadi seperti saya sampaikan Mas, harga-harga indeks itu sudah terprice in dengan isu tapering yang dilakukan oleh The Fed ini, tapering yang dilakukan The Fed yang memang akan dilakukan sampai pertengahan tahun 2022 seperti itu Mas. Jadi memang perbedaannya sih kalau 2021 ini sudah dipersiapkan ya Mas, tidak tiba-tiba seperti tahun 2013 lalu seperti itu Mas. Jadi memang market sudah mengantisipasi dari awal. Seperti itu Mas Ivan, menurut saya perbedaan tapering tahun 2021 dengan 2013. Oke, nah kalau kita melihat kronologinya ya mungkin ya Mas Andika ya, di tahun 2013 itu kan diumumkannya sekitar pertengahan tahun kalau nggak salah untuk tapering ya, dan pada saat itu memang pasar kemudian mengalami gejolak ya, sempat mengalami penurunan seperti itu. Dan untuk kebijakan The Fed melakukan tapering itu
pengumumannya di pertengahan tahun, kemudian kalau nggak salah eksekusinya kalau nggak salah di bulan Desember ya waktu itu ya, kalau nggak salah ya Desember, kemudian sampai pada akhirnya itu di bulan Oktober 2014 seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari IHSG sendiri memang setelah pada saat pengumuman itu memang IHSG mengalami koreksi yang sangat masif, sangat besar seperti itu ya. Tetapi setelah pengimplementasian kebijakan The Fed tersebut, nyatanya memang kemudian IHSG pun mengalami rebound dan menguat seperti itu ya sampai dengan sekitar bulan Maret seperti itu. Nah, kira-kira kalau kita berkaca pada situasi itu dan memasuki ke tahun 2022 ini, kira-kira pergerakannya akan seperti apa? Mungkin Mas Andika bisa menggambarkan nggak untuk IHSG ini ke masuk tahun 2022 seiring pengimplementasian kebijakan The Fed ini yang melakukan tapering sampai diperkirakan kan bulan Maret selesai nih tapering, kemudian nanti bulan Juni menaikkan suku bunga untuk pertama rencananya diperkirakan seperti itu, dan bulan September dan juga Desember. Kira-kira pergerakannya tahun 2022 akan semenarik apa sih untuk IHSG ini? Oke Mas, kalau memang untuk sekarang ini yang sih untuk mengalami penurunan ke bawah level 6.500 seperti itu. Dan kalaupun IHSG sudah selesai dari wave C ini Mas, nah IHSG pun nanti akan berpotensi untuk mengalami penguatan kembali Mas. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa IHSG akan mencetak lagi all time high-nya Mas, seperti itu. Dan memang kalau kita lihat dari isu tapering sendiri kan ini sudah berlangsung lama ya Mas isunya, dan memang kan si market sendiri ini sudah mengantisipasi dari jauh-jauh hari. Kalau tadi saya sampaikan tadi udah sejak dari bulan April seperti itu Mas. Bulan April tahun 2021 ini sudah mengancang-ancangkan akan melakukan tapering, sehingga memang pas ketika bulan Oktober itu The Fed sendiri sudah menyampaikan bahwa melakukan tapering dan melakukan pengurangan pembelian aset sehingga market tidak kaget lagi. Nah, untuk 2022 pun karena memang di Indonesia sendiri Mas, vaksinasinya berjalan dengan baik, lalu juga COVID juga sudah semakin menurun Mas. Kalau kita lihat sendiri kan sebelumnya Natal tahun baru itu akan ada pembatasan ya Mas, PPKM level 3 seperti itu. Dan pemerintah seperti itu meng-cancel ya Mas, seperti itu. Nah, jadi kan memang yang tadinya harusnya ada penutupan perekonomian, tetapi ketika libur Natal tahun baru ini ekonomi tetap berjalan dengan baik seperti itu. Dan jadi mungkin ini menjadi katalis positif untuk pergerakan IHSG hingga sekitar bulan Januari gitu ya Mas. Apalagi kalau harga tiba di Januari efek yang memang IHSG itu mayoritas itu mengalami penguatan seperti itu Mas di Januari efek. Nah, mungkin nanti sekitar bulan Februari atau Maret akan terjadi koreksi kembali Mas untuk IHSG seperti itu. Oke, oke. Ya, tadi juga sempat disampaikan ya oleh Mas Andika mengenai kondisi neraca perdagangan kita yang surplus, dan tentu ini menjadi suatu ketahanan eksternal perekonomian kita ya. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan neraca perdagangan kita bisa surplus, Mas? Karena kan kita tahu ya di selama 9 bulan ini ya, 9 bulan berturut-turut ya surplus. Artinya di tahun ini secara total memang neraca perdagangan kita surplus lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, atau sejarah ya ini ya mencatatkan bahwa neraca perdagangan kita di tahun 2021 adalah yang tertinggi seperti itu semenjak Indonesia merdeka mungkin malah ya. Nah, ini kira-kira memasuki masa pandemi kemudian sampai dengan saat ini neraca perdagangan kita bisa surplus, kira-kira
komponen apa sih Mas yang menyebabkan kita bisa mengalami surplus neraca perdagangan nih? Nah, kalau kita lihat sendiri Mas, kenapa neraca perdagangan Indonesia surplus itu memang faktor utamanya itu didorong oleh kenaikannya harga-harga komoditas seperti itu. Dan memang Oke. komoditas seperti batu bara, CPO, seperti itu Mas, kan seperti kita ketahui itu mengalami penguatan. Bahkan batu bara itu sekitar 2 bulan yang lalu itu sempat menyentuh di harga 250 hingga 257 US dollar per metric ton, sama seperti CPO yang sempat kena di 4.200-an ringgit Malaysia per ton ya Mas. Nah makanya kan Iya. Indonesia kaya akan komoditas sehingga memang meningkatkan nilai ekspor kita seperti itu, dan memang ini faktor utama yang mendorong kenaikan neraca perdagangan yang memang selalu stabil selama beberapa bulan ke belakang ini. Dan memang Mas, kalau kita lihat sendiri kan emiten-emiten batu bara pun terkena sentimen positif oleh kenaikan harga batu bara. Pada kuartal 3-nya Iya. itu kebanyakan mengalami kenaikan laba signifikan ya Mas, seperti PTBA, Adaro yang sudah merilis laporan keuangan atau kinerjanya sampai kuartal 3 tahun 2021. Nah, seperti itu Mas. Kalau menurut saya sih memang neraca perdagangan ini juga kemarin sempat menjadi sentimen positif untuk pergerakan IHSG yang mampu menggerakkan IHSG di zona hijau seperti itu Mas. Oke. Ya, memang betul ya untuk eh, tahun 2021 ini memang buat komoditas memang menjadi tahun yang hot-hotnya gitu ya Mas Andika ya. Harganya tinggi-tingginya, kemudian permintaan memang lagi tinggi untuk pasar global karena meningkatnya kebutuhan ketika mulai dibukanya aktivitas ekonomi kembali di banyak negara termasuk di Amerika, kemudian di kawasan Eropa dan juga Asia termasuk Indonesia seperti itu. Nah, seperti di Amerika pun mungkin juga ada kendala ada masalah di supply chain ya atau rantai pasokan seperti itu. Dan kebetulan juga mungkin saya juga sempat membaca bahwa kesininya ini mungkin untuk masalah ini akan kemungkinan akan mulai teratasi karena terindikasi adanya peningkatan permintaan untuk kapal-kapal kontainer seperti itu. Nah, tentu jikalau memang kondisi normal, artinya tidak ada gejolak COVID yang cukup tinggi dan masih dalam taraf yang terkendali, pemulihan ekonomi di tahun ini masuki tahun depan akan bisa baik. Tetapi ketika kita memperhatikan perkembangan kasus varian baru Omikron ini, memang sebetulnya ada kemiripan mungkin dengan varian Delta seperti itu. Apalagi yang ini disinyalir atau diklaim menjadi 70 kali lebih cepat penyebarannya dalam kurun waktu perkembangannya ya, perkembangan virusnya itu 70 kali lebih cepat dalam kurun waktu 24 jam, dan ini berdasarkan penelitian dari Universitas Hong Kong seperti itu. Dan tentunya ini akan menjadi suatu hal yang penting untuk kita perhatikan memasuki tahun 2022. Memang dari rilisan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ini cenderung mungkin sedikit pesimis ya, karena dari IMF sendiri seperti yang kita bisa baca dari rilisan terakhir di bulan Oktober itu, untuk tahun 2022 ini proyeksi pertumbuhan ekonomi global adalah di angka 4,9. Sementara di tahun 2021 ini proyeksi juga sempat direvisi jadi dari 5,2 jadi 5,1. Artinya IMF sendiri melihat bahwa tantangan di tahun 2022 memang cukup menantang seperti itu ya. Mungkin diantaranya adalah penyelesaian masalah-masalah tentang rantai pasokan, kemudian juga inflasi di
Amerika dan di negara-negara lain. Kemudian juga hal-hal yang termasuk juga perkembangan kasus Omikron ini yang kemungkinan akan mempengaruhi perekonomian seperti itu. Nah, mungkin kalau kita beralih ke data-data dalam negeri lagi, Mas, ini ada juga yang disebut SULNI ya, atau bisa kita katakan utang luar negeri. Nah, ini pada rilisan 15 November itu posisi utang luar negeri Indonesia itu di akhir triwulan 3 itu tercatat sebesar 423,1 miliar dolar Amerika ya, atau tumbuh 3,7% year on year, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 2,0 atau 2%. Nah, ini perkembangan atau peningkatan tersebut kan disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan utang luar negeri sektor publik dan sektor swasta. Nah, ini kalau untuk utang luar negeri ini kira-kira dari Mas Andika sendiri ada concern atau pendapat apa nih? Oke Mas, tadi kan utang luar negeri Indonesia itu tembus ya Mas 6.000 triliun, nah naik 3,7% ya, tadi Mas Ivan sampaikan. Nah memang kalau kita perhatikan sih Mas, utang luar negeri Indonesia ini terhadap produk domestik bruto itu masih sebesar 37% pada kuartal 3 2021. Nah, rasio utang ini pun masih di bawah atas yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Mas, yang sebesar 60%. Jadi memang utang luar negeri Indonesia ini masih terbilang aman ya, Mas, karena memang utang luar kan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk kelanjutan upaya program pemulihan ekonomi nasional. Nah, seperti kita ketahui Mas, PEN ini kan digunakan untuk itu ya Mas, menjadi boosternya untuk pemulihan ekonomi. Nah, untuk masyarakat, untuk BUMN seperti itu Mas. Nah, kalau kita lihat sendiri Mas, utang luar negeri Indonesia ini masuknya di tenor jangka panjang sekitar 99%-nya, sehingga memang karena tenor jangka panjang masih di batas amannya seperti itu Mas. Karena memang mayoritas utang luar negeri Indonesia ini masih di tenor jangka panjang dan memang masih di kategori aman terhadap produk domestik brutonya Mas. Nah jadi memang isunya itu kan memang si utang luar negeri ini masih aman Mas terhadap perekonomian Indonesia, sehingga para investor nampaknya tidak menjadikan ini katalis negatif untuk pergerakan IHSG seperti itu Mas Ivan untuk utang luar negeri Indonesia sendiri. Oke, ya. Nah, ini kemudian dari kalau kita kembali ke ini ya Mas Andika ya, kita kembali ke kebijakan tapering the Fed ini, kira-kira setelah selesai nanti di bulan Maret, kira-kira yang akan terjadi untuk market kita dan global kira-kira akan seperti apa Mas gambarannya Mas? Oke Mas, biasanya kan kalau selesai melakukan tapering itu akan ada kenaikan suku bunga ya Mas. Nah memang kan kalau terjadi kenaikan suku bunga itu nanti para investor itu mulai kembali melirik untuk nabung Mas di deposito dan bank, karena memang karena kenaikan suku bunga sendiri akan menaikkan bunga juga untuk deposito dan tabungan, dan memang nanti ini akan menjadi katalis negatif ya, karena investor akan mengeluarkan uangnya dari itu ya emerging market seperti Indonesia seperti ini, yang memang kan pasar saham itu gejolaknya itu ya Mas, naik turunnya lebih volatil, dan karena tingkat suku bunga sudah naik, investor sendiri akan lebih cenderung memilih untuk menginvestasikan modalnya atau duitnya ke tempat yang lebih aman seperti deposito dan tabungan bank. Seperti itu Mas. Nanti adanya capital outflow akan memang berpotensi untuk menekan pergerakan indeks saham seperti itu Mas, kalau The Fed
sudah menaikkan suku bunga. Oke. Halo Kalau Mas. untuk tahun 2000, ya, kalau untuk tahun 2002 nanti setelah tapering itu pengaruhnya ke harga komoditas, misalnya harga emas gimana ya Mas Andika ya? Buat teman-teman mungkin yang mau melirik investasi emas nih. Halo. Nah, sepertinya gangguan koneksi lagi ya. Halo. Eh, oh, oke. Halo, Mas Andika. Tadi Iya, eh, oke, tadi sampai itu ya Mas. Kalau The Fed sudah melakukan tapering, nanti gimana ke IHSG impact-nya ya? iya. Oke, tadi kan Kalau, kalau nah, tapering sudah selesai, tadi kalau mungkin terputus itu biasanya The Fed menaikkan suku bunga Mas. Nah, kalau menaikkan suku bunga itu kan otomatis nanti bunga deposito dan bunga tabungan itu kembali naik dan investor kembali merilik untuk menabungkan atau menginvestasikan modal atau uangnya di deposito atau tabungan yang karena memang lebih aman. Nah, ini akan menjadi potensi atau katalis negatif untuk bursa saham, Mas, karena investor itu akan cenderung menarik duitnya dari saham itu kan high risk high return ya, Mas, dikarenakan memang nanti bunga deposito naik dan bunga tabungan naik, investor akan lebih cenderung memilih ke tabungannya itu yang lebih bersifat aman untuk menginvestasikan duitnya. Jadi memang nanti kalau mulai ada kenaikan suku bunga akan ada gejolak atau capital outflow di capital market seperti itu, Mas. oke. Kalau untuk harga komoditas sendiri pengaruhnya gimana, Mas? Terutama emas ini mungkin teman-teman juga ada yang ini ya, yang antusias sama harga emas ya, entah itu trading di komoditas atau mungkin beli emas secara fisik. Nah, ini kira-kira proyeksi harga emas nanti pasca tapering seperti apa, Mas Andika? Oke, Ada kalau bisikan-bisikan nggak? kalau harga emas sendiri kan itu emas itu safety kan ya Mas. Nah, kalau memang terjadi gejolak ekonomi itu biasanya investor itu akan membeli emas karena memang emas itu sifatnya untuk melindungi nilai dari investasinya. Sehingga memang kalau kita lihat ini kan dunia ini masih terpengaruh oleh varian COVID Omikron ya Mas, sehingga memang ekonomi belum pasti. Nah, untuk kedepannya memang harga emas ini karena adanya varian COVID yang baru ini akan cenderung mengalami penguatan karena investor juga masih melihat perkembangan bagaimana sih penyebaran varian COVID-19 yang baru ini atau Omikron terhadap impact-nya kepada perekonomian global. Sehingga memang nanti untuk harga emas sendiri berpeluang untuk menguat untuk jangka pendek Mas sampai memang varian COVID-19 ini itu mulai turun kembali. Kalau memang nanti ekonomi global sudah pulih, harga emas itu berpotensi mengalami pelemahan. Seperti itu Mas, kalau menurut saya. Oke, nah kalau dari kasus COVID, kasus varian Delta kemarin ya, itu kemudian IHSG malah naik ya Mas. Nah kira-kira nanti ketika misalnya nih amit-amit tapi mudahan nggak terjadi ya, ketika muncul gelombang berikutnya akibat varian Omikron, masih optimis untuk lanjut naik lagi IHSG sampai Oke Mas. level berapa kira-kira Mas? Oke Mas, kalau menurut saya sendiri ya, karena kan dunia ini sudah menghadapi pandemi COVID-19 ini kurang lebih selama 2 tahun. Jadi tidak sekaget dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini yang pertama-tama yang membuat indeks global itu hancur lebur gitu ya Mas. Nah, kalau menurut saya sih varian COVID Omicron yang baru ini sudah diantisipasi dan memang semua negara sudah siap gitu dan tidak kaget lagi sehingga
untuk pergerakan IHSG sendiri memang hanya untuk jangka pendek saja Mas ini penurunannya, karena nanti saya sendiri optimis untuk IHSG itu bergerak menguat ke level 6.750 hingga 6.800 seperti itu Mas, karena Indonesia sendiri memang sudah mengantisipasi penyebaran virus varian COVID Omicron ini secara baik, sehingga impact-nya itu tidak sebesar dengan COVID yang sejak awal tahun 2020 seperti itu Mas. Oke, nah ini kemudian kalau kita perhatikan dari apa yang terjadi di Amerika ya, setelah inflasi meningkat, kemudian dilakukan tapering atau pengurangan pembelian aset, kemudian juga rencana untuk menaikkan suku bunga, dan juga tentu langkah-langkah yang dilakukan adalah untuk menstabilkan lagi perekonomian ya, karena ketika inflasi tinggi, kemudian terjadi overheat atau uang itu kehilangan atau mengalami kehilangan daya beli yang signifikan seperti itu, tentu kondisi ini akan sangat membahayakan. Dan langkah yang diambil oleh The Fed memang tentu sudah sangat terukur, dan ketika kita melihat bahwa market itu bergejolak, kalau kita lihat di beberapa hari terakhir, mungkin di IHSG sendiri di bursa kita itu net sell asing itu kalau nggak salah tiga hari terakhir ini pun angkanya masih kurang lebih di sekitar 0,5 triliun, kurang lebih ya, ada lebihnya kalau nggak salah tadi juga sempat lebih dari 0,5 triliun seperti itu. Tetapi ketika nanti kondisi mulai stabil, aktivitas ekonomi mulai berjalan dengan sebagaimana mestinya, tentu nanti prospek akan kembali terlihat dari bursa kita, dari saham-saham kita. Dan sebetulnya kita juga sudah mengalami di tahun 2020 ya, ketika saham anjlok, nyatanya kemudian IHSG mengalami penguatan. Bahkan mungkin kalau kita sadari, penguatan yang terjadi ini malah membuat IHSG lebih tinggi daripada posisinya yang mencetak rekor tertinggi waktu itu di tahun 2018 kalau nggak salah ya Mas Andika ya, atau Ya, 2017 di 2018 oh, tahunnya. 2018 ya, awal tahun 2018 ya. Dan ini mulai melewati, artinya memang ekspektasi investor atau harapan terhadap pertumbuhan ini memang justru semakin tinggi ketika terjadi pandemi COVID kemarin. Meskipun turunnya sempat cepat itu ya, dari sekitar awal Januari itu 2020, kemudian sampai dengan Maret itu sekitar 3 bulan, itu kurang lebih ya, 2,5 sampai 3 bulan itu IHSG sudah turun begitu signifikan, bahkan sempat menyentuh di bawah angka 4.000. Tetapi kembalinya lagi ke angka 6.700 ini waktunya memang sekitar mungkin 1,5 tahun kurang lebih ya, 1,5 tahun mengalami peningkatan. Kalau kita lihat memang aktivitas transaksinya juga mungkin semakin tinggi, semakin menarik, seiring juga waktu itu investor milenial mulai masuk gitu ya, mulai meramaikan aktivitas investasi di bursa kita seperti itu. Nah, ini mungkin sambil kita lihat, mungkin ada pertanyaan juga dari Bapak Ibu semua. Nah, ini mungkin ada yang bertanya dari Lemon Salty ya, prediksi IHSG di akhir bulan closingnya gimana? Mungkin boleh diulang Mas Andika nih. Oke. Atau Mas, ada sesuatu yang baru yang bisa disampaikan?
Oke, tadi kan seperti di awal ya Mas, kita sampaikan bahwa IHSG itu mengonfirmasi akan terjadi penurunan kembali kalau dia itu menjebol level supportnya di level 6.598. Nah, sekarang sendiri kan IHSG itu kalau bisa kita bilang itu sudah di awal wave 3-nya Mas kalau menjebol level tersebut. Dan kalau IHSG menyentuh level 6.598 sendiri, memang nanti ada kemungkinan besar IHSG akan kembali mengalami penurunan bahkan hingga ke bawah level 6.500 seperti itu Mas. Kalau memang kita lihat sendiri Mas, setelah mencapai level koreksinya itu di sekitar 6.450, memang IHSG ada kemungkinan lagi untuk mencetak all time high-nya lagi seperti itu Mas. Kalau pandangan Mas Ivan sendiri gimana tuh Mas untuk pergerakan IHSG? Apalagi kan kalau bulan Desember ini kita memasuki Windows dressing ya Mas. Biasanya Windows dressing itu harusnya ditutup dengan ceria nih Mas, bukan dengan Iya, IHSG itu di zona merah seperti itu dengan Mas. membara. Iya, ya memang kalau kita berarti, ya kurang berapa minggu lagi kita ini, berarti Merah kurang membara. 2 minggu ya. Ya mudah-mudahan sih nggak merah membara, cuman sebetulnya kita melihat kalau secara teknikal sederhana ya, kalau teman-teman perhatikan tuh memang di bulan November itu bulan November kemudian sampai dengan akhir, pokoknya sepanjang bulan November itu IHSG memang kembali menguat, membentuk higher high ya, membentuk puncak kembali. Tapi dari indikator seperti misalnya MACD memang terlihat mulai ada divergence, artinya penguatan ini cenderung melemah gitu. Secara dari sisi value buying power-nya ya, seperti itu. Dan kemudian setelah kemarin mendekati level bottom sebelumnya yang terbentuk di sekitar tanggal 2 November itu low-nya di 6480 itu kemarin sempat disamperin, hampir kena, tapi kemudian IHSG rebound. Nah, sekarang ini memang yang menjadi kekhawatiran itu reboundnya ini levelnya sama dengan puncak yang terbentuk di sekitar akhir Oktober, sehingga pola ini mungkin teman-teman akan familiar dengan pola head and shoulders seperti itu. Tentu untuk posisi sekarang memang belum terkonfirmasi. Konfirmasinya adalah kalau memang fix IHSG turun apalagi agresif mungkin ke bawah level 6480 kalau menurut saya ya Mas Andika ya, untuk level supportnya ya. Ini atau mungkin teman-teman juga bisa kasih garis neckline lah atau di sekitar itulah. Pada intinya adalah ketika IHSG turun ke bawah level tersebut kemudian gagal ditutup lagi di atasnya secara daily chart, maka ada kemungkinan kalau target head and shoulders ini maka kurang lebihnya akan ada di sekitar 6.300 sampai 6.350 kemungkinan ya, seperti itu. Ini kalau kita lihat dari chart pattern seperti itu. Nah, ini kalau memang IHSG terkoreksi ke level tersebut sih sebetulnya memang sudah bisa kita cermati di ini ya. Kalau secara Elliott Wave mungkin kita bisa melihatnya itu sebetulnya koreksi yang terjadi kemarin Mas dari November ke awal Desember itu kan terlihat ada indikasi membentuk ini ya 5 gerakan ya. Artinya kalau itu memang wave A maka nanti akan terkonfirmasi ketika IHSG kembali terkoreksi secara agresif dan menembus level 6480 kalau menurut saya. Nah, itu tentu nanti apa yang bisa kita lakukan adalah kita mungkin untuk saat ini kalau menurut saya sebaiknya menunggu, memastikan ya. Karena kalau sekarang kita masuk mungkin posisinya akan sangat tanggung. Tetapi kalau kita mungkin mengurangi posisi untuk antisipasi, siapa tahu nanti IHSG beneran mengalami koreksi,
maka kita bisa melakukan take profit mungkin di saham-saham yang memang sudah untung dan rawan terkoreksi gitu, untuk kemudian nanti kita mempersiapkan budget untuk melakukan buy on weakness lagi ketika IHSG memang sudah memasuki fase akhir terbentuknya wave C seperti itu. Nah, kalau dari IHSG kan pergerakannya seperti ini nih ya Mas Andika ya. Kemudian Ya, mungkin tadi juga ada pertanyaan juga dari Pak Daniel nih. Untuk sektor, nah kalau dari sektor nih yang menarik apa sekarang Mas kira-kira? Untuk mungkin persiapan untuk masuk di akhir tahun ini atau mungkin akumulasi sampai dengan awal tahun depan, seiring dengan nanti kan dinamika ekonomi kemudian global seperti apa perkembangannya kan tadi juga sudah disampaikan. Nah, kira-kira sektor apa sih yang masih prospek untuk masuk ke tahun 2022? Apakah sektor-sektor saham berbasis komoditas ini masih menarik atau ada sektor lain yang perlu dicermati nih Mas Andika? oke, makasih Mas Ivan. Nah, kan kalau tadi kita lihat view-nya memang IHSG itu lebih cenderung ke bearish ya Mas. Dan memang Ya. kalau IHSG mengalami koreksi, itu kan yang menjadi penekan itu indeks-indeks yang mempunyai kapitalisasi besar atau big caps, emiten big caps. Dan memang kalau menurut saya sendiri ini yang perlu kita cermati itu lebih ke bank-bank mini nih Mas. Karena memang kan Oke. adanya OJK itu harus menaikkan modal inti dari 2 triliun hingga triliun sehingga banyak sekali emiten-emiten bank mini itu kedepannya itu merencanakan akan right issue atau mengeluarkan saham baru untuk mendapatkan modal untuk menaikkan modal intinya menjadi 3 triliun sehingga pergerakan bank-bank mini ini untuk jangka pendek sampai akhir tahun ini memang menarik Mas. Nah, kalau saya lihat sendiri memang aku sih tertariknya ke dua ini kan memang BABP sama AGRS seperti itu. Secara teknikal Oh, juga oke. sudah kalau kita dari Elliott Wave sendiri sudah di wave 2 ya Mas. Sudah di akhir wave 2 seperti itu kalau tidak menyebol level supportnya. Dan ini tuh untuk kedua emiten tersebut saya juga lagi pantau itu uh, untuk jangka pendek berpotensi untuk terjadi rebound. Dan satu lagi Mas, tadi kan IDX Health juga perlu diperhatikan karena varian COVID Omicron ini kan sudah mulai ada nih di Indonesia sehingga ini menjadikan lagi emiten-emiten rumah sakit dan farmasi itu menjadi dilirik oleh investor kembali. Nah, tadi menurut saya emiten farmasi, rumah sakit, dan bank-bank ini bisa diperhatikan, Mas. Karena kan takutnya nanti adanya pembatasan lagi, nanti masyarakat kembali work from home yang digital-digital lagi seperti itu, Mas. Oke. Nah, ini mungkin kalau kita berkaca pada pergerakan saham-saham yang cukup menarik ya Mas jadi sejak mulai pandemi tahun 2020 sekitar Januari, kemudian sampai dengan saat ini memang kalau saya perhatikan pun ada saham-saham yang mencatatkan performa justru sangat kinclong ya, sangat eh, memukau seperti itu. Mungkin kalau dari saham-saham di konstituen Kompas 100 sama LQ45 itu setelah saya sortir itu memang diantaranya adalah saham-saham dari komoditas yaitu yang base-nya adalah batu bara, kemudian emas, kemudian juga ada saham farmasi, kemudian mungkin juga ada dari saham banking itu ada BRIS, kemudian ada saham telekomunikasi tentu salah satunya adalah Indosat, ISAT, kemudian ada juga Tebik untuk infrastrukturnya, kemudian juga ada saham MPMX dan ERA ya untuk dari sektor perdagangan ya, sektor trade. Nah ini kira-kira saham-saham ini
untuk tahun 2022 masih menarik nggak Mas? Atau kalau bisa disortir lagi kira-kira saham saham apa aja sih yang kira-kira 2022 ini masih eh, kemungkinan masih akan melanjutkan tren positifnya semenjak pandemi mulai gitu tahun 2020. Oke, kalau kita lihat sih tadi Mas memang emiten telekomunikasi yang seperti Mas Dufan sampaikan. Iya, Saya juga ini tertarik kalau emiten telco lebih ke Excel ya Mas. Nah, oh Excel, ini oke. memang kita lihat itu masih di uptrend lainnya, masih terjaga di uptrend lainnya. Sehingga memang ada potensi penguatan kembali ini dia untuk kembali ke level 3270 untuk jangka dekatnya seperti itu ke resisten 3270. Dan kalau dan kalau Excel sendiri breakout dari resistennya tersebut, ada kemungkinan kembali Excel itu mengalami penguatan ke 3.400 hingga 3.500. Dan tadi kan Mas singgung-singgung varian COVID yang baru ini kan takutnya nanti ada work from home lagi atau school from home itu nanti Iya. itu akan menguntungkan lagi emiten telekomunikasi seperti itu Mas yang akan meningkatkan itu traffic line paket data ya Mas seperti itu. Traffic data akan naik lagi dan makanya memang seperti yang lalu kan telekomunikasi, farmasi lagi dan rumah sakit seperti itu Mas kalau menurut saya untuk di awal tahun 2022 ya kalau kita bicara Iya. sampai kuartal satunya dulu gitu. Seperti itu Mas. Oke. Nah, kalau untuk ID Tekno sendiri kira-kira masih bisa menguat nggak Mas? Soalnya kalau secara teknikal kan kemarin 2021 ini kan naiknya pesat ya, naiknya kencang ya. Kemudian sekarang ini memang sedang terkoreksi, tapi kok saya lihat mulai ada indikasi bullish divergence ya. Artinya ada kemungkinan ini kok sudah mulai memasuki akhir koreksinya ini. Kira-kira masih ada potensi dan punya eh, andalan saham apa Mas kalau dari sektor tekno Mas, IDX Tekno Mas? Oke Mas, kalau dari IDX Tekno sendiri itu yang sudah di akhir-akhir koreksi itu saham Bukalapak yang kalau kita perhatikan kan sejak awal IPO itu mengalami penurunan terus dan kalau Oke. kita lihat itu Bukalapak sendiri itu sudah di akhir-akhir koreksi Mas dan kita itu boleh entry lagi tuh kalau saham Bukalapak itu nanti di sekitar 440 karena memang kalau kita lihat ini masih 4 gerakan dan masih berpotensi untuk lower low lagi sekali lagi untuk membentuk wave 5-nya dari C seperti itu Mas dan Bukalapak sendiri kan sudah masuk LQ45 ya Mas dan memiliki market cap besar seperti itu dan nanti itu berpotensi untuk mendorong IHSG ke depannya untuk Bukalapak sendiri dan Di itu 440 sendiri ya Mas? iya seperti itu Mas karena memang ini masih Atau sekarang lagi wave 5-nya seperti itu. oh wave 5. Oke. Wave 5 berarti akan bikin lower low ya? Iya Mas, akan potensi lower low lagi untuk saham Bukalapak untuk jangka pendeknya. Namun untuk Oh jangka menengah berarti hingga jangka panjang ini salah satu saham yang menurut saya menarik untuk dikoleksi yang juga kan Bukalapak market cap-nya lumayan ya Mas seperti itu. Dan memang fund-fund besar juga pun kan bisa masuk di saham Bukalapak karena memang memiliki market cap yang cukup lah seperti itu. oke, tapi Seperti itu kalau Mas. dari sisi fundamentalnya kira-kira eh, apakah ada harapan nih Mas di tahun 2022 mengalami pemulihan atau mengalami perbaikan gitu? Secara kan sekarang masih minus ya untuk tahun 2021 ya. Oke Mas, kalau kita lihat kan ini memang saham-saham e-commerce ya Mas, gitu. Yang memang sedang dalam tahap tahap pertumbuhan dan untuk jangka panjangnya sendiri saham-saham seperti Bukalapak ini berpotensi untuk mengalami penguatan dan dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini dan memang nanti kedepannya itu akan ada
potensi masyarakat itu lebih ke online daripada offline, saham-saham seperti Bukalapak ini justru akan menarik untuk kedepannya karena perubahan tren yang terjadi di masyarakat seperti itu Mas. Dan untuk kedepannya akan berpotensi untuk membuat laporan keuangannya menjadi lebih baik seperti itu Mas. Oke, kalau saya sih kalau untuk sektor edX Tekno ini malah andalan saya di MTDL ya Mas Indika ya, karena MTGL ya? di MTDL ya Metrodata, karena memasuki tahun pandemi itu laba operasionalnya justru makin meningkat. 2021 juga sampai dengan kuartal ketiga itu mencatatkan operating profit sekitar 650 miliar seperti itu ya. Dan kebetulan saya juga punya nih udah dari lama nih, dari tahun 2000 berapa? 2015 apa lebih jauh lagi. Dan mungkin dulu juga pemikiran saya sih sederhana karena teknologi akan semakin berkembang pesat dan semakin dibutuhkan ke depan. Dan ternyata kok kebetulan masuk masa pandemi, Pandemi. teknologi semakin diandalkan ya seperti itu. Masuk juga saham-saham telekomunikasi seperti Telkom, kemudian Indosat, Excel gitu kan juga mengalami penguatan gitu. Nah, kemudian mungkin sekarang ini yang masih masih apa istilahnya masih kurang responsif ya terhadap kenaikan IHSG kemarin, masih terlambat, ini masih lagging, ini kan kayak saham konsumer ya, kayak mungkin Unilever, kemudian Indofood, ICBP. Ini kira-kira masuk tahun 2022 apakah ada harapan Mas setelah tahun ini kan mungkin kurang menarik ya, pergerakannya masih relatif sideways gitu, kemudian dari kinerja keuangan juga mungkin mengalami ada mungkin beberapa yang meningkat seperti mungkin Indofood, kemudian ada juga yang mengalami penurunan mungkin seperti Unilever. Nah, kira-kira tahun 2022 ini saham-saham konsumer apakah bisa dilirik, bisa diandalkan untuk mengisi portofolio kita atau masih perlu menunggu waktu lagi nih Mas Andika? Oke, kalau menurut saya sih Mas, kalau di emiten konsumer ini saya lebih tertarik ke Unilever karena harga sudah terdiskon seperti itu dan produk memang masih kita pakai sehari-hari. Dan kalau kita ketahui kan Mas, untuk cukai rokok sendiri kan naik. Dan nanti itu kalau konsumer yang emiten rokok memang akan tertekan kembali seperti itu. Dan kalau konsumer sendiri, saya lebih tertarik ke Unilever karena memang brandnya yang kuat dan menjadi market leader dan mempunyai market cap besar itu menjadi katalis positif sendiri untuk pergerakan Unilever. Dan kalau kita lihat kan Unilever sendiri sudah turun jauh sejak tahun 2018 seperti itu Mas. Dan kalau kita lihat nih untuk para investor-investor masa-masa harga Unilever seperti ini itu layak untuk dilirik dan dikoleksi karena kan selain memiliki fundamental yang kuat juga Unilever itu rutin membagikan dividen Mas. Kadang juga Unilever membagikan dividen interim sehingga setahun sekali emiten Unilever itu melakukan pembagian dividen setahun 2 kali seperti itu Mas. Dan pergerakan harga pun memang sudah menarik dan sudah murah menurut saya untuk Unilever. Seperti itu Mas Ivan. Oke, berarti salah satunya adalah Unilever nih ya, Mas Andika ya. Wah, nggak kerasa nih udah 1 jam nih Mas kita live ini Mas. Oke, menarik apa yang menjadi pembahasan kita masuk ke tahun 2002 ya, 2022 ya Mas Andika ya. Dan mungkin mohon maaf buat rekan-rekan Sobat Bitrate yang pertanyaannya belum sempat terjawab karena waktu yang harus membuat kita untuk mengakhiri terlebih dahulu untuk sesi live IG kita pada malam hari ini.
kami ucapkan terima kasih banyak atas atensi perhatian teman-teman semua ya, Mas Andika. Mungkin yang terakhir nih dari Mas Andika, untuk teman-teman yang menonton live ini, ada tips atau saran nggak untuk menutup tahun ini dengan harapan tahun depan akan lebih baik, seperti itu, silakan. Oke, kalau untuk teman-teman Sobat Biotech sendiri, ya karena IHSG-nya sudah naik tinggi, nanti kalau yang tadi level-level saya sampaikan itu bisa digunakan untuk entry dan gunakan kesempatan untuk mulai membeli saham dengan fundamental baik, sehingga pas IHSG mengalami all time high, itu mendapatkan profit atau cuan. Dan karena ada varian COVID yang baru ini, untuk lebih waspada, tetap melaksanakan protokol kesehatan, Ya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena kita harus melindungi juga orang-orang di sekeliling kita, terutama keluarga, seperti itu Mas. Lebih stay safe aja, seperti itu Mas. Kalau dari Mas Ivan? oke. Iya, buat teman-teman semua, yang jelas adalah untuk portofolio memasuki tahun, kalau dari sisi ya pengelolaan portofolio ya, masuki tahun 2022, karena kondisi akhir tahun ini memang kita diliputi oleh kondisi atau keadaan perkembangan varian yang baru dari COVID, dan tahun 2022 ini memang proyeksinya masih agak berat, sehingga sebaiknya untuk portofolio investasinya bisa diamankan dulu yang sudah profit, untuk bersiap nanti kalau ada kesempatan melakukan buy on weakness, seperti itu. Dan tetap jaga kesehatan memasuki tahun 2022 supaya kita tetap bisa cuan, bisa profit konsisten lagi, seperti itu. Dan terima kasih buat Bapak Ibu, rekan-rekan Sobat Bitrate yang sudah mengikuti live kita malam hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam kita menyampaikan materi, menyampaikan sharing kita, dan kita akan jumpa lagi di live IG berikutnya. Terima kasih Mas Andika sudah menyampaikan insight-nya ini malam hari ini. Semoga Kasih. bermanfaat ya buat teman-teman semua ya. Stay safe, stay health, supaya kita bisa tetap beraktivitas menyambut tahun 2022 dengan lebih baik lagi. Selamat malam, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Bye. Oke, terima kasih Mas Ivan, teman-teman.